itu tidaklah baik. Uang tidak akan dibawa mati, ya. Uang itu tidak akan dibawa mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah, berjumpa kembali dengan Teteh Hiyum di sini setiap harinya. Mudah-mudahan setiap hari kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena kalau ngaji mah itu urusan hati, ya. Mudah-mudahan Allah selalu dibersihkan. Mudah-mudahan Allah selalu membersihkan maksudnya akan hati kita, sehingga kita mudah mencerna untuk memahami ilmu dan bisa kita memanfaatkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini masih Quratul Uyun ya. Kita ngaji Quratul Uyun aja deh terus di dalam pembahasan ini fikih nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa qala sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza bata ahadukum, di mana misalkan ada seseorang yang mau nginep, kalau nginep itu ya mau istirahat, mau tertidur gitu ya. Di antara kalian semuanya maghmuman, tetapi ya Allah, aku mau tidur sulit ini tidur. Kenapa? Karena maghmuman. Dikarenakan sedang bingung, ya enggak? Kalau misalkan kita sedang bingung, suka sulit enggak tidur? Kadang suka ada yang gitu ya, karena kita bingung sehingga kepikiran gitu ya, sulit deh kita tidur. Mahmuman, jadi susah untuk tidur dikarenakan bingung. Min sababil iyali, kenapa kamu bingung? Ini mungkin cocok untuk para kaum suami. Kenapa wahai bapak, kamu sulit untuk istirahat, kamu sulit untuk tidur karena aku lagi bingung ya Allah. Bingung kenapa? Karena aku bingung bagaimana ya Allah, aku harus menafkahi anak istriku. Tadi aku pulang kerja aku di pabrik sebelumnya, aku dipecat. Aku kena PHK. Aduh, udah kena PHK, nggak dapat pesangon sama sekali. Bingung lah itu bapak ya. Belum ini ada sisa uang yang sedikit, harus untuk bayar kontrakan, untuk sisa makan. Nanti selanjutnya bagaimana? Bingung kan? Ayo, mungkin banyak ya yang mengalami hal seperti ini. Lanang Jagat, Lanang Godek, kopi kesehatan yang membantu untuk mengatasi permasalahan para laki-laki yang cepat keluar, susah bangun, kurang stamina atau kurang gairah ataupun yang keluarnya encer. Dan juga bisa menjadikan solusi bagi siapapun wanita dan juga laki-laki seperti yang hipertensi, yang diabetes, kolesterol, asam urat, jantung, dan penyakit lainnya. Bisa didapatkan ini kopi di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga TikTok Al Asran, jangan lupa nama tokonya. Jika pengen konsul dulu bisa di-chat di tokonya masing-masing. Nah, kemudian di dalam ayat di sini dikatakan kana afdalu indallahi min alfi darbatin bisayfi fi sabilillahi azza wa jalla. Maka Masya Allah, jika pada saat ini, wahai yang mendengarkan para suami di luar sana, jika kejadiannya sama pada saat ini Anda sedang bingung bagaimana ketika mencari nafkah. Tetapi ingat ya, nafkah di sini bukan yang dimaksud nafkah yang haram, tetapi nafkah yang halal dan biniyatis salihati. Dan harus ada di dalam hati niatnya yang baik, yang salih, mencari rizki bertujuan karena ingin melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Kalau kita sedang bingung, maka kata Allah itu lebih utama daripada andaikan seorang suami tersebut mendapati pukulan dari pedang ketika kita sedang perang di jalan Allah. Masya Allah, pahalanya begitu besar sekali. Jadi jangan dikira wahai para suami ketika Anda mencari nafkah itu sama dengan fisabilillah. Sama seperti kita itu sedang berjuang di jalan Allah. Ini kan udah jelas sekali dengan apa yang disampaikan oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Andaikan pada zaman dahulu ketika zaman baginda Nabi Muhammad, ya para sahabat-sahabat melakukan perang, dan sekarang kita sedang mencari nafkah, ini juga sama sedang fisabilillah, maka itu pahalanya lebih besar kita andaikan kalau kita mendapati 100 luka dari
pedang yang datang kepada tubuh kita. Seperti itu. Ini menunjukkan berarti pahalanya yang begitu besar sekali. Seperti itu. Jadi yang pada saat ini sedang bingung, maka Allah akan ganti nanti di akhirat dengan lebih dari kebingungan. Wa qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi. Kemudian di mana-mana seorang suami yang memberikan nafkah terhadap istrinya, nafaqatan terhadap nafkah ya, wa huwa yahtasibuha. Yang mana ini seorang suami memberi nafkah kepada istrinya dengan diniati karena Allah. Nah, ini yang sulit. Diniati karena Allah. Kanat shadaqatan, maka bukti itu nafkah akan menjadi sedekah. Jadi kalau misalkan tidak diniati biniyatis sholihati, jadi pahala, tidak akan jadi pahala. Kemudian ketika seorang suami yang bingung cari kerja sehingga mendapatkan nih suatu pekerjaan, tetapi yang dijalaninya, kerjaannya atau mencari nafkahnya ternyata itu diharamkan. Kalau menurut aturan fikih maka tidak akan menjadi sedekah pula. Ya, jadi bisa difahami di sini ya, wahai para suami, yang menjadikan Allah ganti pahala yang besar itu ada dua. Yang pertama, bin niyatis sholihati, niatnya yang baik, tujuannya adalah untuk ibadah, bukan bertujuan untuk apa ya, memuaskan hawa nafsu untuk kesenangan duniawi semata. Tetapi memang benar-benar ini suami mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya, menyenangkan anak istrinya semata-mata dikarenakan tujuannya ingin untuk memfasilitasi ibadah. Dan tentu yang kedua, nafkahnya ini adalah nafkah yang halal. Tidak ada dari modal yang riba, tidak ada. Tidak ada ketika berusahanya itu berbohong, tidak ada menyikut teman, nggak ada ya. Ya, ibarat seperti itu. Mungkin bisa difahami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya afdalu minal yadis sufla. Tentu ya kalau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada kita menerima, seperti itu. Memberi itu lebih baik daripada kita menerima. Ini tidak spesifik tentang berkata tentang dinar aja ya. Maksudnya ini tidak spesifik berbicara tentang uang aja. Aduh, bagaimana nih? Kebetulan aku nggak bisa memberi. Jangankan aku memberi kepada orang lain. Anak istri aku aja masih kekurangan setiap hari. Tapi kita punya apa? Oh, ternyata aku ini punya ilmu, misalkan. Maka bisa diganti kita memberi dengan ilmu apa yang kita punya. Ilmu apa yang kamu punya? Oh, ilmu agama. Ya berilah ilmu agama terhadap orang-orang yang membutuhkan dikarenakan belum paham agamanya. Ya bersedekahlah dengan ilmu. Aku nggak punya ilmu agama, tapi kamu punya skill apa? Aku punya ilmu yang lain yang mungkin bermanfaat. Misalkan aku punya ilmu usaha, ya, aku punya ilmu ini, ilmu itu, ya silahkan kamu bersedekah melewati ilmu kamu. Aku nggak punya ilmu. Aku tuh cukup lemah dari segala aspek. Misalkan ya, aku tidak punya kemampuan apa yang kamu punya. Aku punya tenaga, misalkan, ya bisa kamu bersedekah dengan tenaga kamu, dengan fisik kamu. Jadi sebetulnya kalau kita memandang hadis ini, banyak yang berpikir bahwa memberi itu adalah berupa nilai uang saja. Sebetulnya tidak berupa nilai uang saja. Sebetulnya apapun itu yang bisa kita beri terhadap orang yang membutuhkan dan kita mampu, nah maka itu adalah lebih baik daripada kita terus aja selalu menerima, seperti itu. Kemudian wabda biman ta'ulu ummaka abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka fa adnaka. Kemudian udah nih ceritanya ya, kita memberikan nafkah kepada anak istri kita. Alhamdulillah, Allah rezeki berikan kepada kita masih ada sisa. Masih cukup banyak yang Allah titipkan rezekinya kepada kita. Udah nih ceritanya anak istri kita tidak berkekurangan. Maka sisa-sisa uang kamu itu jangan banyak kau simpan, tetapi sedekahkan lagi terhadap siapa? Ummaka, terhadap ibumu, abaka, dan juga terhadap bapakmu. Bahkan kalau seorang suami, kalau misalkan mempunyai rezeki yang cukup lebih, itu ingat, perhatikan
ibumu, perhatikan bapakmu. Ini kalau lebih ya. Berbeda kalau misalkan ceritanya ini benar-benar pas-pasan. Benar-benar pas-pasan. Ya, aduh aku cuman berjualan keliling, istriku aja aku kasih setiap hari misalkan cuma 20.000, ini sepertinya masih kurang. Seperti itu. Sehingga aku mau menyisihkan sedikit pun ini sangat sulit sekali. Bukannya aku tidak bisa, aku tidak mau memperhatikan ibuku dan juga bapakku. Ya habis bagaimana kondisi yang sebenarnya untuk menafkahi anak istriku juga masih banyak kekurangan. Apakah kita berdosa ketika kita membiarkan ibu bapak kita? Ya habis sudah gimana lagi? Mungkin banyak ya di luar juga, di luar sana yang memang mengalami kondisi seperti ini, ya kan? Nah, kecuali kalau misalkan, kalau alhamdulillah nih kita sudah bisa memberi untuk nafkah anak istri kita ya cukup berkecukupan, maka wahai jangan dilupakanlah ibumu, jangan dilupakan bapakmu, seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan kita mendapati ibu bapak kita yang kebetulan juga sangat sulit untuk kelangsungan hidupnya, apalagi itu. Dan teteh tuh cuman mau ingatkan ini mungkin kepada para istri ya. Mungkin ini kepada para istri karena teteh terkadang suka sering dengar, terkadang tapi ini Maya, terkadang suka sering dengar kok suami ketika memberikan nafkah kepada ibu bapaknya kenapa bersembunyi-sembunyi. Harusnya tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Terus teranglah kepada istri kamu. Ya, ketika kamu wahai suami mau memberikan nafkah kepada ibu bapak kamu. Sehingga para suami berkata, Abis teh, kalau aku nggak bersembunyi-sembunyi, Abis gimana ya? Istriku ini suka ngomel-mel-mel-mel. Misalkan, wahai para istri, itu tidak baik. Itu tidaklah baik. Uang tidak akan dibawa mati, ya. Uang itu tidak akan dibawa mati. Jadi kalau istri yang solehah justru harusnya selalu mengingatkan kepada suaminya, Akang, alhamdulillah bulan ini kita sudah bisa mencukupi untuk kehidupan kebutuhan kita sehari-hari. Maka Kang, ayo segera kita bersilaturahmi ke ibu bapak kita berkunjung sambil kita bawa sebagian nafkah yang kita punya. Harusnya istri yang baik itu selalu mengingatkan pada suaminya. Dan kalau Teteh lihat di dalam referensi kitab Uqudul Ijen, tata caranya seperti ini. Tata caranya seperti ini. Ini harus seimbang ya. Sebetulnya memang kewajiban suami itu adalah selain mengurus anak istrinya juga berkewajiban untuk mengurus kedua orang tuanya. Sehingga banyak wanita yang berpikir, aduh enak di ibu bapak suami kita dong. Bagaimana nih dengan ibu bapak aku? Aku juga sama kan, ingin selalu memperhatikan ibu bapak aku. Nah, di sini wahai para suami yang harus berbijaksana. Meskipun itu adalah kewajiban kamu, wahai para suami yang mengurus ibu bapak kamu, tetapi kita harus berbijaksana. Kita udah ngambil anak orang, dan anak orang kita, istri kita sekarang ini, itu juga sama seperti kita yang mempunyai ibu bapak. Ya, sama punya perasaan, sama punya hati, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai seorang suami justru bisa berlaku adil. Sekali lagi justru bisa berlaku adil. Maka di dalam kitab Uqudul Ijen itu diajarkan, jika seorang suami ingin memberikan nafkah kepada ibu bapaknya, sebaiknya yang memberikan itu yaitu dari tangan istrinya. Sekali lagi, yaitu dari tangan istrinya. Dan begitu juga sebaliknya, jika bersilaturahmi kita kepada ibu bapak istri kita, maka baiknya yang memberikan uang itu dari tangan suaminya. Nah, itu adalah yang lebih baik. Maka ketika kita bersilaturahmi nih ke ibu bapak kita, yang memberikan adalah istrinya. Masya Allah, nanti yang akan dipuji siapa? Kata ibu bapaknya, ih menantuku yang begitu baik sekali. Karena seperti itu. Begitu juga nanti sebaliknya ketika memberikan oleh suami kita, mungkin ibu bapak kita yang akan berkata, Masya Allah ini menantuku yang baik sekali. Meskipun yang dia berikan hanyalah sedikit, tetapi yakinlah ibu bapak melihat kita bukan dari nominal uangnya, tetapi ada rasa perhatian kita terhadap kedua orang tua kita.
Itu ceritanya kalau mendapati seorang suami dan juga seorang istri yang memang benar-benar paham akan ilmu agama dan menerapkan ilmu agamanya tersebut. Tetapi di dalam realita kehidupan itu banyak sekali kasus-kasus yang ya berbeda. Bagaimana teh ternyata suamiku seperti ini, bagaimana nih teh ternyata istriku seperti ini. Ya, itu nanti akan banyak lagi hukum-hukum fikih yang harus dibahas, dikaji lebih dalam di dalam berumah tangga seperti itu. Nah, ini cuman apa itu eh, Data itu cuman bilang bahwa sebaiknya itu adalah seperti itu ya, ada tata ramanya. Karena memang kan di dalam ini hadis, saya sudah memberi nafkah kepada anak istrimu, selanjutnya kepada siapa lagi? Yaitu perhatikanlah ibu dan juga bapakmu. Sesudah itu alhamdulillah nih teh, setiap bulannya atau setiap harinya atau setiap minggunya aku selalu memperhatikan ibu bapakku karena alhamdulillah aku mampu. Tetapi ini Allah memberikan atau menitipkan uang padaku cukup banyak, maka siapa lagi yang harus aku perhatikan? Kata baginda Rasulullah, wa ukhtaka. Sekarang perhatikan saudara-saudara dari perempuan, wa akhoka, dan juga saudara-saudara dari pihak kamu wahai suami, ya, wa adnaka fa adnaka. Nah, udah nih ceritanya ibu bapak kita sudah kita perhatikan, maka sekarang kita cari siapa saudara dari pihak istri termasuk saudara dari pihak kita. Apakah ada yang membutuhkan? Karena teman ataupun saudara itu kan terbagi tiga. Ada yang memang harus dibantu, ada memang yang harus dibiarkan, ada memang yang harus diberi. Seperti itu. Jadi kita perhatikan saudara kita. Oh, kebetulan saudara kita dari pihak perempuan, ya, misalkan. Maka di sini kita terkadang ini perempuan suka cemburu, suka cemburu. Tetapi wahai sebagai seorang perempuan juga kita harus lihat kebijaksanaannya. Misalnya contoh gini. Saudara-saudara dari perempuan kebetulan ini keluarga-keluarga yang cukup ya mapan, tidak ada kekurangan. Nah, kebetulan suami kita cukup mapan juga. Dan kebetulan keluarga dari suami kita banyak keluarga yang sangat sekali membutuhkan. Sehingga para suami itu terus memperhatikan keluarga dari suaminya karena memang keluarga dari suaminya itu banyak sekali yang butuh bantuan. Sehingga istrinya marah, emas nih, kok ke keluarga aku tuh jarang sekali, tapi kok ke keluarga emas ini kok benar-benar diperhatikan. Gak perlu seperti itu juga wahai istri. Ya, karena kita harus lihat bahwa saudara itu ada terbagi tiga. Ya kenapa kata suaminya, aku biarkan saudara kamu, ya habis saudara kamu udah kaya-kaya, nggak membutuhkan rizki dari kita, ya udah aku biarkan aja seperti itu ya. Paling juga sekali kita silaturahmi cukuplah dengan kita bawa apa itu kue bolu pun mungkin itu ya udah cukup gitu. Tetapi kan kebetulan keluarga dari aku ini memang keluarga yang benar-benar harus dibantu. Misalkan yang butuh modal dia nginjem sama kita, ya kasih aja untuk nginjem kalau kita punya. Kalau kita perhatikan misalkan ini untuk kalau dikasih nginjem pun ini kayaknya akan kesulitan sekali untuk membayarnya. Ini karena saudara kita ini adalah yang lebih layak diberi daripada dikasih utang. Ya udah kita beri aja. Nah, jadi di sini kita memang benar-benar wahai suami dan juga istri harus berbijaksana ketika kita bersedekah melihat siapa yang lebih layak untuk menerima sedekah dari kita itu. Kemudian kalau udah nih saudara-saudara kita perhatikan, uang kita masih ada yang dititip oleh Allah, wa adnaka fa'adnaka. Kemudian coba kita tengok yang lebih bawah dari kita, coba kita tengok lagi yang lebih bawah dari kita. Seperti itu. Ya mungkin kita lihat di kampung sekitar, tetangga-tetangga yang masih membutuhkan, kita lihat yang dekat-dekat dengan kita dulu. Jadi insya Allah ya bisa difahami ya para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Sekali lagi untuk Anda wahai para suami, jangan lupa ketika Anda mencari nafkah, dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bin niyatis salihati, niatlah dengan yang baik bertujuan untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah, bukan bermaksud untuk menyenangkan hawa nafsu kita. Yang kedua, bisa menjadi pahala yang begitu besar ketika Anda wahai para suami kuat mencari nafkahnya, tidak keluar dari jalur yang halal, tidak keluar dari jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.